Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di Dusun Derodur. Perkenalkan, saya Veronica Dwi Kandita, biasa dipanggil Kakak, dan saya salah satu mahasiswa UGM yang saat ini sedang mengikuti program KKN PPM UGM di Kecamatan Mojotengah. Saat ini saya akan menyampaikan pelatihan penggunaan program Microsoft Excel. Nah, pelatihan penggunaan program Microsoft Excel ini menggunakan latihan dari tes masuk lamaran kerja. Di sini ada sebuah tabel, di mana tabel ini nantinya harus disalin ulang dan harus dimasukkan, dilengkapi isi-isinya menggunakan formula dan rumus yang ada di Microsoft Excel. Di sini kita akan mengisi jumlah harga, kolom jumlah harga, diskon, dan jumlah bayar. Dan menotal pembelian barang yang ada di CV Mojotengah Maju. Di sini font judul akan menggunakan font Calibri dengan ukuran 18, sedangkan isinya menggunakan Calibri ukuran 14. Nanti kolom-kolom yang kosong yang udah saya sebutkan tadi, jumlah harga, diskon, dan jumlah bayar, harus diisi menggunakan rumus dan formula Excel. Jumlah belanja yang di atas Rp200.000 atau lebih akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Sedangkan untuk halamannya nanti di print rapi dalam satu halaman dengan ukuran landscape. Nah, waktu pengerjaan dari latihan ini selama 20 menit. Biasanya juga kalau tes laman pekerjaan itu juga 20 menit. Jadi stay tune untuk langkah-langkah mengerjakan tes lamaran kerja menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mengisi informasi-informasi apa saja yang sudah tertera pada soal. Kita juga nantinya akan menyesuaikan ukuran dan bentuk tabel. Nah, setelah seluruh judul kolom tertulis pada Excel, kita mulai mengganti ukuran lebar kolom. Pastikan kita juga mengatur rata kanan, rata tengah, atau rata kiri dari informasi kolom. Nah, untuk judul kolom semuanya rata tengah. Dan untuk nama pelanggan itu penulisannya harus nama pelanggan berada di baris yang berbeda. Oleh karena itu kita tadi menggunakan fitur warp text. Nah, untuk menulis angka urut 1 sampai 10 itu bisa kita lakukan secara otomatis, yaitu dengan mengedrag urutan 1 2 3 itu di blok, lalu kita drag sampai angka 10.
Nah, di sini untuk informasi mengenai banyaknya barang yang dipesan itu menggunakan rata tengah, di mana kita bisa mengeblok seluruh data banyaknya barang yang dibeli, lalu kita ubah menjadi aturan rata tengah di bagian alignment. Nah, setelah itu kita dapat mewarnai kolom yang berwarna, yaitu dengan mengganti pada theme color, jadi warna abu-abu. Lalu setelah itu kita ubah aturan font, yaitu dengan font Calibri 14 dan dalam posisi dalam format bold. Itu semua ada di pengaturan font. Nah, kita mulai atur lagi besar kolom dan besar baris supaya terlihat sama seperti soal yang ada. Lalu untuk membuat judul, kita kembali lagi menggunakan merge and center dan rata tengah pastinya untuk judulnya. Nah, jangan lupa kita mengubah ukuran font, yaitu Calibri 18 dan bold. Nah, ternyata di soal harga itu harus terdapat pemisah titik di bilangan ribuannya. Oleh karena itu, kita ubah data harga dengan mengeblok data harga per item itu menjadi data currency atau mata uang, yaitu di bagian menu atas, lalu kita menuju currency. Tapi di soal tidak ada informasi mengenai RP-nya, jadi bisa kita hilangkan dengan cara membuka more accounting format, lalu kita pilih accounting-nya none, jadi nggak ada informasi mengenai mata uangnya. Nah, untuk menghitung jumlah harga, kita bisa mulai dengan tanda sama dengan, yaitu untuk memulai suatu rumus. Lalu kita pilih kolom banyaknya pesanan, lalu kita ketik tanda bintang, lalu kita pilih tabel harga per item, kotak tabel harga per item dalam satu baris itu ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa langsung di drag ke bawah tanpa harus menuliskan rumus yang sama, yaitu dengan mengarahkan kursor di bagian ujung kotak hingga kursornya berubah menjadi tanda plus. Cuma sayangnya di video ini nggak bisa kelihatan karena ada suatu kendala teknis di tengah-tengah perekaman, jadi nggak terlihat gitu. Jadi bisa langsung di drag ke bawah dan langsung keluar hasilnya semua. Nah, sedangkan untuk menuliskan diskon, kita itu bisa menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if dalam kurung logikanya. Nah, di sini logikanya itu kan harganya yang dapat diskon di atas sama atau sama dengan 200.000. Jadi, tabel jumlah harga, lalu kita beri tanda lebih besar sama dengan 200.000. Di sini 200.000 nggak pakai titik karena formula itu nggak bisa
membaca titik. Jadi langsung aja 200.000 dengan jumlah 05. Lalu kita masukkan tanda titik koma. Nah, ini tergantung sama komputer masing-masing, bisa titik koma atau koma. Nah, setelah itu kita masukkan 10%, karena diskonnya bakalan 10% kan kalau di atas 200.000. Nah, kenapa pakai tanda petik atas itu? Itu karena sekali lagi formula atau rumus di Excel itu nggak membaca huruf. Nah, setelah masukkan yang benar, logika jika benar, lalu kita masukkan logika jika salah, yaitu jika salah tuh 0. 0 hanya huruf, maka kita masukkan langsung angka 0 aja. Dan di situ kita langsung drag ke bawah. Selesai. Nah, untuk menghitung jumlah bayar sebenarnya udah kelihatan kan, kalau yang nggak diskon berarti nggak dihitung diskonnya. Tapi untuk mempermudah perumusan dan bisa kita satu rumus di dari ke bawah, kita menerapkan satu rumus yang sama, yaitu dengan jumlah harga dikurangi hasil perkalian dari jumlah harga dan diskon. Jadi karena itu kalau yang jumlah harga yang nggak diskon pun harganya bakalan tetap sama, karena 0 dikali suatu bilangan kan hasilnya juga sama 0, akan 0. Oleh karena itu kita rumusnya adalah sama dengan jumlah harga dikurangi dalam kurung, karena yang dihitung tuh perkaliannya dulu, dalam kurung jumlah harga kali diskon. Nah, setelah itu untuk menambahkan seluruh jumlah bayar, itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Itu kita di drag, setelah itu dari yang paling atas, dari bagian Veronica sampai Mega, lalu kita kasih tutup kurung, lalu sudah keluar hasil dari total penjumlahan daftar pembelian barang di CV Mojo Tengah Maju. Nah, setelah itu, langkah terakhirnya yaitu mengubah orientasi. Nah, orientasi itu diubah di bagian page layout, lalu di orientation, lalu kita pilih yang landscape. Nah, setelah ini kan kita print. Cuma kalau misalnya kita klik print di bagian pin preview, itu bakalan ada garis di bagian jumlah bayar. Ada garis pemisah, itu tandanya nggak bisa ke print. Nah, oleh karena itu kita harus mendelete satu tabel yang di bagian A yang kosong itu tadi. Cuma ternyata tetap ada dan jumlah bayar belum masuk ke dalam garis abu-abu itu. Nah, caranya mudah. Kita nggak perlu nyeting susah-susah. Kita langsung ke bagian pilih menu yang di ujung kiri atas, lalu kita klik print. Dan di sini print di bagian yang paling bawah, opsi pilihan yang paling bawah itu kita pilih fit to one page. Nah, di sini udah kelihatan kan di previewnya kalau semua tabel udah bisa dilakukan print dan dalam posisi landscape dalam satu halaman. Nah, setelah itu untuk menambahkan seluruh jumlah bayar, itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Itu kita di drag, setelah itu dari yang paling atas, dari bagian Veronica sampai Mega, lalu kita kasih tutup kurung, lalu sudah keluar hasil dari total penjumlahan daftar pembelian barang di CV Mojo Tengah Maju.